Perkenalkan, kami dari kelompok dengan topik 11, di mana kami sebelumnya sudah melaksanakan observasi dengan melakukan wawancara terhadap guru SMA di Sekolah SMA Negeri 1 Kubu. Nah, adapun laporan yang sudah kami buat, di sini kami akan membagikan PPT dan sebelum kami menjelaskan terkait apa yang sudah kami buat di PPT ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Niputu Liona Fidelia Fedev dengan NIM 2515251015 dan teman saya. Perkenalkan, saya Kadek Dewi Sanjuani Paramita dengan NIM 2515051077. Dan perkenalkan, nama saya Ricky Fadil Eka Nugraha dengan NIM 2515051112. Baik, langsung saja kita ke materi selanjutnya. Baik, jadi yang pertama saya akan memaparkan pendahuluannya terlebih dahulu. Jadi pendidikan di Indonesia saat ini mengalami perubahan paradigma dari pembelajaran yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Perubahan ini menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan, potensi, serta karakter setiap peserta didik dalam proses pembelajaran. Sejalan dengan penerapan kurikulum merdeka, pembelajaran diarahkan agar peserta didik lebih aktif, merdeka dalam belajar, serta mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya masing-masing. Jadi ini menunjukkan bahwa pendidikan saat ini sudah mengalami pergeseran paradigma, di mana pembelajaran tidak lagi hanya berfokus pada guru, tetapi lebih menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Hal ini sejalan dengan kurikulum merdeka yang menekankan pemenuhan kebutuhan belajar dan pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan karakternya masing-masing. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Setiap peserta didik memiliki latar belakang, minat, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga proses pembelajaran tidak dapat diseragamkan atau disamaratakan. Kondisi ini menuntut guru untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik melalui penyesuaian strategi, metode, dan media pembelajaran. Salah satu pendekatan yang relevan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik dan menciptakan suasana belajar yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan observasi melalui wawancara dengan guru untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jadi, perbedaan kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik inilah yang melatar belakangi pentingnya pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyesuaikan strategi, metode, maupun aktivitas belajar berdasarkan kesiapan dan karakter peserta didik. Melalui pendekatan ini, pembelajaran diharapkan menjadi lebih adil dan inklusif karena tidak menyamakan perlakuan, tetapi menyesuaikannya dengan kebutuhan belajar setiap siswa. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana praktik pembelajaran yang diterapkan guru dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang kedua, bagaimana guru menyesuaikan pembelajaran dengan perbedaan kemampuan peserta didik. Lalu yang ketiga, apa saja tantangan dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Dan yang terakhir, bagaimana pemaknaan guru terhadap pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Untuk tujuan, yang pertama yaitu mengetahui praktik pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah
untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana praktik pembelajaran yang berpihak pada peserta didik diterapkan dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik menempatkan siswa sebagai subjek utama pembelajaran, bukan sekedar penerima materi. Dalam praktiknya, guru memberikan ruang bagi peserta didik untuk aktif, mandiri, dan terlibat secara bermakna sesuai dengan kemampuan, minat, dan serta gaya belajar masing-masing. Dengan mengetahui praktik ini, dapat dilihat sejauh mana pembelajaran telah memenuhi kebutuhan individual peserta didik dan menciptakan pengalaman belajar yang adil dan bermakna. Yang kedua yaitu menganalisis strategi guru dalam menyesuaikan pembelajaran. Tujuan selanjutnya yaitu adalah menganalisis berbagai strategi yang digunakan guru dalam menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Penyesuaian ini dapat meliputi pemilihan metode pembelajaran, penggunaan media yang bervariasi, pengelompokan siswa, serta pengaturan tempo belajar. Analisis ini penting untuk mengetahui kemampuan guru dalam merancang pembelajaran yang fleksibel dan responsif terhadap perbedaan kemampuan, latar belakang, dan kebutuhan belajar siswa peserta didik. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi tantangan penerapan pembelajaran berpihak pada anak. Selain mengidentifikasi praktik dan strategi yang telah diterapkan, tujuan lain dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran yang berpihak pada anak. Tantangan tersebut dapat berasal dari keterbatasan waktu, jumlah peserta didik yang banyak, perbedaan kemampuan yang signifikan, hingga keterbatasan sarana dan prasarana. Dengan mengetahui tantangan yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama yaitu menambah wawasan mengenai pembelajaran berpihak pada peserta didik. Manfaat utama dari pembahasan ini adalah menambah wawasan dan pemahaman mengenai konsep serta praktik pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Wawasan ini penting bagi calon pendidik maupun guru agar memiliki gambaran nyata tentang bagaimana pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan siswa dapat diterapkan di kelas. Pemahaman ini juga membantu dalam mengubah paradigma pembelajaran dari yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik. Selanjutnya yaitu menjadi bahan refleksi bagi calon pendidik dan guru. Hasil pengamatan dan pembahasan ini dapat dijadikan sebagai bahan refleksi bagi calon pendidik dan guru dalam mengevaluasi praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Refleksi ini mendorong guru untuk menilai apakah pembelajaran yang dilaksanakan sudah memberikan kesempatan yang adil bagi semua peserta didik, serta sejauh mana pembelajaran tersebut mampu mendukung perkembangan akademik, sosial, dan emosional siswa. Dan terakhir yaitu memberikan referensi pengembangan praktik pembelajaran. Manfaat lainnya adalah sebagai referensi dalam mengembangkan praktik pembelajaran yang lebih efektif dan inklusif. Informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, memilih strategi yang tepat, serta menyusun evaluasi pembelajaran yang memperhatikan proses dan perkembangan peserta didik, bukan hanya hasil akhir. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu metode dan sumber data. Di sini kami melakukan observasi dengan wawancara menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara daring via Zoom. Dan untuk narasumbernya itu merupakan seorang guru. Beliau merupakan guru SMA, khususnya di SMA Negeri 1 Kubu atas nama Bapak Igede Krisna Mahendra. Dan di sini beliau sudah memiliki pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Adapun instrumen observasi yang kami gunakan yaitu yang pertama ada pedoman wawancara terstruktur dan yang kedua fokus pada praktik pembelajaran strategi guru dan tantangan yang dihadapi.
Nah, selanjutnya yaitu ada hasil observasi. Yang pertama yaitu guru menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik melalui penyesuaian strategi dan pendekatan belajar. Nah, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, guru menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik tersebut. Guru tidak memaksakan satu cara belajar untuk semua siswa, melainkan memilih pendekatan yang sesuai agar materi mudah dipahami. Contohnya, guru menyesuaikan cara penyampaian materi dengan memberikan penjelasan lisan bagi siswa yang lebih mudah memahami secara auditory, serta menggunakan media visual seperti slide atau video bagi siswa yang lebih mudah belajar melalui gambar. Lalu yang kedua ada pembelajaran berdiferensiasi digunakan untuk menyesuaikan materi dengan kemampuan dan karakter peserta didik. Nah, di sini, guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan materi dan tugas yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, di mana setiap siswa diberikan kesempatan belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya tanpa merasa terbebani. Contohnya, dalam satu materi yang sama, guru memberikan tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda, seperti soal dasar untuk siswa yang masih membutuhkan bimbingan dan soal pengayaan untuk siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Lalu selanjutnya yang ketiga, yaitu peserta didik diberi ruang untuk aktif, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Di mana di sini guru memberikan ruang kepada peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran melalui diskusi dan kerja kelompok. Peserta didik didorong untuk menyampaikan pendapat serta bertanya jika belum memahami materi. Contohnya, guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan suatu topik. Kemudian, setiap kelompok diminta menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas, sehingga siswa dapat belajar dari pendapat teman-temannya. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu guru berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Di mana di sini, guru tidak hanya berperan sebagai pemberi materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik. Guru menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman agar siswa tidak takut untuk belajar dan juga berpendapat. Contohnya, seperti guru menetapkan aturan kelas bersama peserta didik, menghargai setiap pendapat siswa, serta tidak langsung menyalahkan ketika siswa melakukan suatu kesalahan, melainkan memberikan arahan dan juga motivasi. Next. Baik, selanjutnya ada tantangan pembelajaran. Penerapan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterbatasan waktu guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tingginya beban administrasi, serta keberagaman kemampuan dan karakter peserta didik di dalam kelas. Selain itu, keberhasilan pembelajaran yang berpihak pada anak juga sangat bergantung pada dukungan sistem sekolah agar guru dapat menjalankan perannya secara optimal. Jadi, tantangan tersebut tidak hanya berdampak pada proses mengajar, tetapi juga pada proses perencanaan dan evaluasi pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memahami kesiapan dan karakter setiap peserta didik terlebih dahulu, sehingga membutuhkan waktu dan perencanaan yang lebih matang. Selain itu, beban administratif yang tinggi seringkali membatasi ruang guru untuk melakukan refleksi dan pengembangan pembelajaran yang lebih berpihak pada peserta didik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang memerdekakan peserta didik juga memerlukan sistem yang mendukung kemerdekaan profesional guru. Baik, selanjutnya yaitu peran guru. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tapi juga sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Guru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh peserta didik tanpa adanya diskriminasi, baik dari segi manapun, latar belakang, maupun karakteristik individu.
Dalam proses pembelajaran, guru menyesuaikan strategi, metode, dan pendekatan belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini dilakukan agar setiap siswa dapat belajar secara optimal sesuai dengan potensinya. Selain itu, guru juga membangun suasana kelas yang kondusif sehingga peserta didik merasa aman untuk berpartisipasi aktif, berani bertanya, serta mengemukakan pendapat tanpa rasa takut dan tekanan. Jadi kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil observasi dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang berpihak pada peserta didik telah diupayakan melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, penyesuaian strategi belajar, serta evaluasi yang memperhatikan proses dan perkembangan peserta didik. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan, terutama terkait waktu dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individual peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Meskipun demikian, penerapan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya dukungan dari sistem pendidikan, baik merupakan kebijakan, pelatihan guru, maupun penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara guru, sekolah, dan pemangku kebijakan agar pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dapat terlaksana jika maksimal. Selanjutnya ada saran. Jadi berdasarkan hasil observasi, sebagai mahasiswa calon pendidik, kami menyarankan agar guru dapat terus mengembangkan strategi pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan kondisi dan kemampuan kelas. Selain itu, pengalaman observasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kami, mahasiswa, untuk lebih memahami pentingnya peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, serta sebagai bekal dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik di masa mendatang. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami, dan terima kasih sudah menyaksikan serta menyimak pembahasan yang sudah kami berikan. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan kami tutup dengan sampai jumpa. Terima kasih.